Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang di hadapannya. Kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima.
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucapan syukur, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang orang bijak menyimpan hal yang benar, yang terdapat di dalam Amsal pasal 10 ayat 14 yang berkata demikian. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita simpan di dalam hati dan pikiran kita, itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Firman Tuhan membandingkan antara orang bijak dan orang bodoh. Orang bijak akan menyimpan pengetahuan, orang bijak akan menyimpan hal yang benar. Tetapi orang yang bodoh akan menyimpan hal yang sia-sia, sehingga hidupnya dapat mengancam atau tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Orang bijak adalah orang yang memiliki tindakan yang benar. Tindakan yang benar itu muncul dari apa yang mereka atau apa yang dia simpan di dalam hati dan pikirannya. Orang bijak tidak menyimpan hal yang tidak benar. Orang bijak tidak menyimpan hal yang sia-sia. Orang bijak tidak menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika seseorang menyimpan hal yang sia-sia, ketika seseorang menyimpan hal yang tidak benar, bahkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka yang muncul di dalam hidupnya adalah hal-hal yang demikian, yang tidak berkenan, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak benar. Bahkan hidupnya tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain atau dapat menyakiti orang-orang di sekitarnya. Lukas pasal 6 ayat 43 dan 45 mengatakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jika seseorang menyimpan hal yang benar di dalam hati dan pikirannya, maka yang keluar di dalam hidupnya adalah hal-hal yang benar. Sebaliknya, jika seseorang menyimpan hal-hal yang tidak benar di dalam hati dan pikirannya, maka yang keluar dalam hidupnya adalah hal-hal yang tidak benar. Sebagai orang percaya, mari bersama-sama kita mau belajar menjadi pribadi yang bijak, yaitu pribadi yang menyimpan hal yang benar, pribadi yang menyimpan pengetahuan akan firman Allah, pribadi yang menyimpan hal-hal yang membuat kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan menyimpan hal yang tidak benar, bukan menyimpan hal yang mendukakan hati Allah, sehingga kita tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Ayat terakhir di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari sebagai orang percaya, jangan sampai engkau menyimpan hal yang sia-sia atau hal yang tidak berkenan di hadapan Allah.
melainkan kita mau menyimpan hal-hal yang benar. Kita mau menyimpan pengetahuan akan firman Allah. Kita mau menyimpan hal-hal yang membuat kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Pada pagi hari ini, kami telah memuji menyembah-Mu. Kami telah merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur atas firman-Mu yang datang dalam hidup kami, yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi pribadi yang bijak, yaitu kami dapat menjadi pribadi yang menyimpan hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Roh Kudus, agar hari demi hari kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Yang menjadi doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.